Permen Dagri 13013013086. Hal ini akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih kita memilih untuk membuat sebuah proyek pembangunan energi angin dan matahari di desa Pororo Nabire di Papua. Nah, pertama dari latar belakang kami yang pertama, ada beragam jenis energi terbarukan, namun tidak semua bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah-wilayah tertentu, hanya bisa energi terbarukan tertentu yang digunakan di sana. Lalu yang kedua, Papua termasuk salah satu provinsi dengan rasio elektrifikasi terkecil kedua di Indonesia setelah NTT pada angka 61,42% pada tahun 2017. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki rasio elektrifikasi lebih dari 95%. Kemudian latar belakang yang ketiga, potensi pemanfaatan energi surya di Papua mencapai 2035 MW dan energi angin di Papua mencapai 1411 MW sesuai dengan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang kebijakan energi nasional. Yang keempat, diharapkan dapat mendukung ketercapaian pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia, khususnya di Nabire Papua hingga mendekati 100%. Ini yang dilakukan oleh PLN itu sendiri. Yang kelima, maka dari itu diusulkan suatu community service untuk membangun elektrifikasi masyarakat di Nabire. Gitu. Lalu masalah-masalah yang terjadi adalah yang pertama, bagaimana sih kondisi elektrifikasi di Nabire itu? Yang kedua, bagaimana EVA membangkitkan listrik negara tenaga surya di Nabire? Lalu yang ketiga, bagaimana analisis keuangan pembangkitan tenaga surya di Nabire? Kemudian kami merumuskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menentukan kondisi elektrifikasi di Nabire. Yang kedua, menunjukkan FI pembangkit listrik tenaga surya di Nabire. Yang ketiga, menentukan analisis keuangan pembangkit tenaga surya di Nabire. Yang hal ini merupakan rumusan masalah yang harus dijawab dari penelitian kami untuk proyek pembangunan energi angin dan matahari ini. Perkenalkan, saya Kiston Naufal Javirian, NIM 130177075, akan membawakan analisis demografi dan ekonomi masyarakat Nabire. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, pada tahun 2018, Kabupaten Nabire memiliki penduduk sebanyak 137.921 jiwa, yang terbagi dalam 28.129 keluarga. Nah, dari angka ini, 78.000 jiwa itu termasuk angkatan kerja dengan tingkat pengangguran 7,22%. Nah, angka ini lebih tinggi dari rata-rata Indonesia, yaitu sebesar 5,28% pada Agustus 2019. Nah, untuk sektor pekerjaan, untuk yang bekerja dibagi menjadi 3 sektor utama, seperti bisa dilihat pada slide di samping. Nah, kemudian untuk analisis ekonomi, menurut BPS, sekitar 25,17 penduduk Nabire pada tahun 2018 itu memiliki penghasilan bulanan di bawah garis kemiskinan. Ini angka yang sangat tinggi. Lalu pada tahun 2018 didapat rata-rata penggunaan listrik Kabupaten Nabire yaitu 182 kWh per keluarga pada tahun itu. Nah, angka ini sangat rendah dibanding rata-rata Indonesia. Rata-rata penggunaan listrik Indonesia yaitu 355 kWh per penduduk pada tahun yang sama. Jadi rata-rata penggunaan listrik per penduduk Indonesia itu 2 kali lipat dari rata-rata penggunaan listrik keluarga di Nabire. Dari analisis kondisi geografis, Kabupaten Nabire terletak di kawasan Teluk Cendrawasih dan berbatasan langsung dengan kawasan Samudra Pasifik. Secara geografis, Kabupaten Nabire terletak di antara 2 derajat 28 menit sampai 3 derajat 56 menit lintang selatan dan 134 derajat 33 menit sampai 136 derajat 15 menit bujur timur. Secara administratif, menurut data tahun 2012, Kabupaten Nabire memiliki luas wilayah sebesar 12.705 km persegi dan panjang garis pantai 473 km. Kabupaten ini terbagi menjadi 15 distrik, 72 kampung, dan 9 kelurahan. Kondisi geomorfologi atau kondisi permukaan bumi di Kabupaten Nabire dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu zona dataran rendah, yaitu zona atau kawasan yang memiliki ketinggian di bawah 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, zona ketinggian sedang dengan ketinggian kisaran 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, zona dataran tinggi yang memiliki ketinggian di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, letak Kabupaten Nabire yang dekat dengan garis khatulistiwa ini membuat wilayah ini mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Suhu rata-rata daerah ini pun berkisar antara 19,5 sampai 27,5 derajat Celcius. Dan hal ini memperkuat argumen bahwa daerah ini cukup cocok untuk dibangun pembangkit listrik tenaga surya. Spesifikasi teknologi PV pada distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua.
Sistem panel surya off-grid mampu mentenagai satu buah lampu per rumah yang terhubung ke sistem off-grid. Sistem bekerja dari pukul 18.00 sampai dengan 6 waktu setempat. Akan dibuat sistem panel surya off-grid untuk distrik Yaur yang memiliki 136 kepala keluarga. Untuk tahap awal hanya akan dibuat untuk 68 kepala keluarga. Kemudian lampu LED yang digunakan adalah 12 watt, sehingga total daya yang dibutuhkan adalah 816 watt. Kemudian energi yang dibutuhkan per harinya adalah 9.800 watt hour, dan kapasitas PV total yang dibutuhkan adalah sekitar 2.000 watt peak hour. Kapasitas baterai minimum adalah 800 ampere hour. Namun dengan mempertimbangkan beberapa rugi-rugi baterai, maka dipilih baterai yang memiliki kapasitas 1.200 ampere hour. Kemudian sehingga didapatkan arus pengisian baterai adalah 200 ampere. Dan karena itu juga dibutuhkan inverter yang bisa menahan daya 816 watt. Sehingga dibutuhkan 24 modul PV yang kapasitas totalnya bisa mencapai paling tidak 2.200 watt peak hour. Akan dibahas alat dan bahan. Perkenalkan, saya Anugrah Pratama, NIM 18016-014. Terlihat dari proyek yang kami rancang, terdapat 5 komponen utama yang digunakan dalam perancangan proyek kali ini, di mana di antara lain adalah tentunya panel surya yang dapat berfungsi untuk menangkap daya dari sinar matahari yang akan kemudian dikonversi menjadi energi elektrik, kemudian baterai untuk charging dan discharging ketika bergantung daya yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah inverter, tentunya untuk mengarahkan dari AC ke DC, dan juga baterai charger controller, dan yang terakhir lampu LED. Nah, berikut adalah gambar dari komponen yang digunakan. Terlihat baterai yang kami pilih adalah baterai lithium karena memiliki daya tahan yang lama. Dan juga ada inverter dengan spesifikasi yang terlihat pada gambar, panel surya, PWM, dan juga tentunya lampu LED. Selanjutnya dari komponen-komponen ini akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa sih biaya total yang digunakan untuk realisasi proyek kali ini. Oke, perkenalkan, aku Arya. Hari ini akan menjelaskan tentang analisis sosial budaya. Nah, Nabire sendiri kan merupakan salah satu daerah yang perkembangan cepat di Papua, sehingga membuat masyarakatnya lebih terbuka dibanding daerah Papua yang lainnya. Kebutuhan listrik menjadi sangat penting karena salah satu kebutuhan untuk lemari es untuk kebutuhan tangkapan ikan. Apalagi pelabuhan Nabire menjadi penghubung dengan 6 kecamatan lainnya. Nah, peran listrik menjadi sangat krusial. 2017 juga sudah dibangun pembangkit listrik tenaga mesin gas sebesar 20 MW, dan itu sangat disambut antusias oleh masyarakat Nabire, sehingga adanya sumber listrik lain yaitu tenaga surya akan menyebabkan masyarakat Nabire mendapatkan pasokan lain. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa kondisi Nabire akhir ini kurang stabil karena adanya unjuk rasa oleh masyarakat. Nah, yang itu juga berdampak mereka kesulitan mencari kebutuhan primer. Nama saya Waida Rahma Putri Fajar, NIM 145160117. Kali ini saya akan menjelaskan analisis ekonomi terkait dengan rancangan biaya yang dibutuhkan untuk proyek community service energi angin dan matahari di Desa Parahuto Nabire. Dengan asumsi pemakaian listrik yang digunakan, perhitungan rancangan biaya menggunakan estimasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari pencarian melalui internet. Berikut merupakan rincian biaya yang diperlukan untuk 24 unit solar panel, 15 unit baterai, 1 unit inverter, 10 unit baterai charger controller, 68 unit lampu LED, dan komponen lain yang mencakup wire, konektor, circuit breaker, dan lain-lain, sehingga estimasi biaya setelah ditambahkan operation dan maintenance adalah sebesar 135.169.304,8. Perkenalkan, nama saya Farisa Maheswari Milenianya, NIM 130160110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan di Desa Parahuto Nabire. Yang saya fokuskan di sini adalah mengenai kualitas udara di Desa Parahuto Nabire itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa salah satu indikator pencemaran udara adalah PM2,5, yakni konsentrasi partikel udara yang memiliki diameter lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Menurut BMKG, nilai ambang batasnya adalah 65 mikrogram per meter kubik. Sedangkan konsentrasi partikel polutan di Desa Nabire, Papua masih di bawah nilai ambang batas, yakni 3,1 mikrogram per meter kubik.
Dari indeks kualitas udara atau AQI dan juga polusi PM 2,5 di Desa Nabire berada pada nilai 9, yakni baik. Berikut adalah perakiraan polusi udara dan cuaca per jamnya di Desa Nabire yang dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di Desa Nabire itu baik. Perkenalkan, nama saya Alfira Salsabila, NIM 153180042. Jejak karbon atau carbon footprint adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pribadi atau kelompok dalam melakukan kegiatannya per periode tertentu. Kemudian untuk menghitung jumlah energi yang dihasilkan oleh PLTS dapat menggunakan rumus berikut, sehingga didapat PLTS dapat menghemat energi dari PLN sebesar kurang lebih 15,4 ribu kWh per tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung jejak karbon. Nah, sebelumnya kita membutuhkan data faktor emisi yang kami mengasumsikan bahwa faktor emisi sama seperti di sistem pembangkit listrik Jamali sebesar 0,741 kg CO2 per kWh, maka didapatkan jejak karbon yang didapat dengan rumus faktor emisi dikalikan jumlah KWH pemakaian suatu periode, sehingga PLTS tersebut dapat mengurangi jejak karbon sebesar 2,648 ton CO2 per tahun. Menjelaskan tentang analisis potensi energi matahari. Biaya pembangkitan PLTS secara umum masih lebih mahal apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga yang lain. Sejauh ini, piranti utama untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik adalah modul photovoltaik. Nah, walaupun pemanfaatan PLTS ini belum optimal, tapi sudah cukup banyak yang dimanfaatkan, khususnya di wilayah Nabire ini. PLTS itu sendiri merupakan teknologi yang ramah lingkungan, karena tidak melepaskan polutan seperti halnya pembangkit listrik tenaga fosil. Untuk penyinaran di wilayah Nabire ini sendiri dibagi atas 4, yakni penyinaran normal secara langsung, penyinaran horizontal yang menyebar, dan penyinaran miring dengan sudut yang optimum. Kemudian, untuk penghitungan energi yang dihasilkan secara umum antara lain dibagi atas 4, yaitu untuk skala kecil, skala medium, ground mount large scale atau skala besar yang diletakkan di tanah, dan skala besar yang mengambang atau floating large scale. Untuk total photovolt yang dihasilkan dari tenaga perumahan kecil yakni 1359 MWh per tahun dengan radiasi sekitar 1773 kWh per meter kuadrat. Kemudian untuk perumahan dengan skala yang medium yakni sekitar 137.697 MWh per year dengan skala penyinaran global 1773 kWh per meter kuadrat per tahunnya. Kemudian untuk skala besar yang diletakkan di tanah sekitar 1414 GWh per year dan total radiasinya sekitar 1773 kWh per meter kuadrat per tahunnya. Dan yang terakhir untuk floating large scale menghasilkan total photovolt 1247 GWh per year per tahunnya dan penyinaran sekitar 1762 kWh per meter kuadrat per tahun. Saya Dewi Jaya, NIM 1321603 akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama adalah potensi energi listrik terbarukan melimpah di Nabire dengan rata-rata energi dari matahari adalah 4,8 kWh per meter kuadrat per harinya, dan dari perhitungan penggunaan PLTS ini akan mengurangi jejak karbon sebesar 2,648 ton karbon dioksida tiap tahunnya dan menghemat pemakaian listrik PLN sebesar 15,4 ribu kWh per tahunnya. Lalu indeks kualitas udara dan polusi dari Nabire adalah 9 yang termasuk dalam kategori baik, serta dari perhitungan ekonomi, biaya pemasangan untuk 68 kepala keluarga di distrik Yaut adalah 135 juta rupiah dan biaya ini sudah masuk dari komponen panel surya, baterai, inverter, lampu LED, dan komponen-komponen lainnya. Lalu sarannya adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu dari kondisi geografis lokasi, khususnya kondisi iklim, seperti intensitas matahari, dan pola cuaca agar pembangkit dapat beroperasi dengan maksimal. Lalu kami juga berharap akan diadakan uji kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan umur dan masa pakai dari peralatan. Dan terakhir adalah memperbanyak pemakaian energi terbarukan sehingga dapat mengurangi jejak karbon yang menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan.